Rabankwar, ketika peraturan teknis berubah seperti pada tahun 2026, selalu ada yang memilih solusi yang lebih agresif dan yang memilih solusi yang lebih konservatif. Dan pada hari pertama uji coba di Barcelona, kami melihat pilihan ekstrem dari Mercedes pada sayap depan. Dalam video hari ini, kita akan menganalisisnya, kita akan berbicara tentang Ferrari yang akhirnya turun ke lintasan di Barcelona pada hari kedua uji coba yang sayangnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan kita akan melihat alasannya. Kita perlu berbicara tentang Williams, Alpine, Red Bull, dan banyak lagi. Dengan itu, mari kita mulai. FIA telah mencoba untuk membatasi outwash yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pada saat yang sama telah memperkenalkan inovasi besar aerodinamika aktif pada sayap depan. Tujuannya jelas, mengurangi drag di bagian di mana efisiensi lebih dibutuhkan dan meringankan pekerjaan unit daya yang dalam peraturan ini sudah sangat tertekan dari segi energi. Namun, peraturan tersebut memberikan tim kebebasan interpretasi yang cukup, tidak hanya tentang bagaimana merancang sayap, tetapi juga tentang di mana menempatkan aktuator dan flap mana yang benar-benar dapat digerakkan pada sayap depan. Dan disinilah perbedaan besar mulai terlihat. Sebagian besar tim mengikuti garis yang cukup logis, memutar dua flap maksimum yang diizinkan untuk memaksimalkan pengurangan hambatan saat aerodinamika aktif berfungsi. Solusi yang jelas mengarah pada efisiensi murni, namun Mercedes memutuskan untuk melawan arus. Sebenarnya, melihat Mercedes V17 segera terlihat detail khusus. Pilar penyangga dan moncong tidak terhubung ke pesawat utama, tetapi langsung ke flap kedua. Ini berarti bahwa flap tersebut sebenarnya tidak dapat berputar. Hasilnya adalah satu-satunya elemen yang benar-benar bergerak adalah flap terakhir dari sayap. Sebuah pilihan yang sangat berbeda dibandingkan dengan semua tim lain yang telah dilihat sejauh ini. Perhatian, peraturan mengizinkannya. Tidak ada kewajiban untuk memiliki dua flap bergerak maupun untuk memilih secara paksa mana yang harus diaktifkan. Keterbatasan utama berkaitan dengan sumbu rotasi, jumlah maksimum elemen bergerak, dan jarak yang diizinkan, yaitu 30 mm untuk flap primer dan 6 mm untuk flap sekunder. Di dasar tampaknya ada interpretasi yang sama sekali berbeda tentang cara kerja sayap. Mercedes telah memutuskan untuk memfokuskan pekerjaan pada flap terakhir, sementara kedua memiliki sudut serangan. Ini adalah operasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan para pesaing. Tidak heran, selama pengujian di Brackley, mereka menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari area ini, bahkan menggunakan benang wall klasik untuk menganalisis perilaku aliran. Dan disinilah muncul pertanyaan kunci. Apakah solusi ini dirancang untuk bertahan sepanjang musim, atau hanya salah satu dari kemungkinan konfigurasi? Di masa lalu, kita telah melihat bagaimana tim dapat mengubah panjang moncong tanpa melakukan uji tabrak ulang, sambil mempertahankan struktur internal yang tidak berubah. Secara teori, ini juga memberi ruang untuk repositioning pilar dukungan, tetapi hanya musim yang akan memberitahu kita apakah Mercedes akan tetap setia pada pilihan ini, atau akan menyesuaikannya dari lintasan ke lintasan. Dan ada juga detail lain yang sangat menarik tentang sayap depan Mercedes V17, yaitu penataan beberapa komponen yang menciptakan saluran nyata di bawah moncong, yang mengarahkan aliran menuju bagian bawah bodi dan area teeth tray. Tidak heran di zona itu muncul appendix aerodinamis kecil yang khusus untuk mengelola aliran. Dari gambar baik dari film di hari Silverstone maupun dari Barcelona, tampaknya juga bahwa sebagian dari flap terakhir sebenarnya tetap, sementara beberapa sisipan logam yang ditempatkan di area akhir akan digunakan untuk mengarahkan aliran dan menghasilkan pusaran kecil yang berguna untuk mengontrol udara di area yang sangat sensitif itu. Singkatnya, Mercedes telah memilih jalan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, sangat teknis dan sama sekali tidak biasa. Sekarang tinggal melihat apakah interpretasi ini akan membuahkan hasil dalam jangka panjang, atau jika ini akan menjadi salah satu solusi yang ditakdirkan untuk berkembang dengan cepat seiring berjalannya musim, dan seperti biasa, lintasan akan menjadi satu-satunya hakim yang sebenarnya. Dan inilah perbedaan besar pertama yang kita lihat yang dibawa Mercedes ke lintasan dibandingkan dengan yang lain, sebuah taruhan yang nyata yang menjelaskan pekerjaan detail yang telah mereka lakukan di Mercedes pada sayap depan dan bagian depan, serta area flap. Banyak yang mungkin bertanya, tetapi apa artinya hanya memutar satu flap dibandingkan dua, jika FIA mengizinkan maksimal dua flap untuk diputar? Nah, mungkin ini untuk mengarahkan aliran dengan lebih baik, untuk menyusun T3 dengan lebih baik, atau sayap aerodinamis yang ada di dekat roda depan.
Singkatnya, ada berbagai alasan yang dapat membuat Mercedes membuat pilihan ini. Tentu saja alasan utama adalah untuk pengelolaan aliran yang lebih baik dan juga untuk mempertegas efek outwash yang justru dicoba ditekan oleh FIA dengan regulasi ini. Namun, data yang mengkhawatirkan, jika kita mau, adalah jarak tempuh yang dilakukan Mercedes pada hari pertama pengujian. Mereka telah menyelesaikan 151 putaran secara keseluruhan dalam satu hari, 56 di pagi hari dengan Kimi dan Antonelli, dan 95 di sore hari dengan George Russell. Dan untuk sebuah mobil yang sepenuhnya baru dengan regulasi teknis yang direvolusi, ini adalah sinyal yang signifikan. Waktu tidak resmi tetapi disaring dari paddock menceritakan bahwa Russell mencatat waktu 1:18.0696, kedua dengan selisih sedikit lebih dari setengah detik dari Red Bull Isa Kajar, dan Antonelli di 1:727. Namun pada tahap ini, waktu tidak sepenuhnya penting. Di sini tujuannya adalah untuk memahami apakah mobilnya berfungsi, apakah bisa berjalan, apakah bisa melaju dengan kecepatan tinggi, dan Mercedes telah berhasil dalam hal ini. Antonelli sangat jelas dalam komentarnya. Hari ini produktif, banyak hal yang bisa dipelajari dengan mobil-mobil baru ini. Dan prioritas utama adalah melakukan putaran. Ia menekankan pekerjaan yang dilakukan di Brackley dan Brixworth untuk menghadirkan mobil yang sudah mampu melewati 150 putaran pada uji coba yang sebenarnya. Dan pesannya sederhana, kita baru saja memulai. Masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi paket dasar tampaknya baik. Sementara itu, Russell juga memperluas pandangannya kepada para pesaing. Ia menjelaskan bahwa ini adalah mobil yang sangat berbeda untuk dikendarai, tetapi setelah dipahami, menjadi cukup intuitif. Mercedes puas dengan harinya, tetapi dia sendiri mengakui terkesan dengan apa yang dilihat dari orang-orang di sekitarnya. Sorotan terutama pada mesin. Russell secara terbuka menyebut Red Bull, menekankan bagaimana mesin mereka telah menyelesaikan banyak putaran meskipun ini adalah yang pertama dibangun secara internal oleh tim. Dan kemudian Haas yang telah menyelesaikan banyak putaran, sebuah sinyal tidak langsung tetapi jelas juga tentang power unit Ferrari yang telah mengumpulkan kilometer penting. Referensi terakhir tidaklah kebetulan, tidak sama seperti pada tahun 2014. Diterjemahkan untuk saat ini tidak terlihat bencana besar di sisi keandalan. Tetapi banyak yang berubah jika kita memperluas pandangan umum ke hari pertama. Faktanya, skenarionya tetap cukup jelas. Red Bull dan Mercedes berada di depan dalam hal ritme dan jarak tempuh. Haas secara mengejutkan solid dalam hal putaran yang diselesaikan. Alpine, yang setelah berhenti di pagi hari, telah banyak memulihkan diri di sore hari. Semakin sulit, seperti yang diperkirakan, adalah proyek baru dari Cadillac dan Audi yang mengalami masalah pemula dengan sedikit putaran dan beberapa bendera merah yang terlalu banyak. Semua ini dalam konteks surreal, kepala tertutup, tidak ada waktu langsung resmi, sangat sedikit gambar, dan Formula 1 yang semakin memperketat cengkeraman pada kerahasiaan, menjauhkan orang-orang penasaran dan menafsirkan setiap aliran data yang tidak sah. Singkatnya, kita baru saja memulai, waktu tidak begitu penting, hierarki yang sebenarnya masih jauh. Tapi jika ada satu tim yang keluar dari hari pertama dengan kepastian di saku, itu adalah Mercedes. Mercedes V17 berputar banyak, dan ini pada tahun 2012 sudah sangat berharga. Faktanya, pemenang sejati hari pertama adalah Mercedes, yang keluar dengan lebih dari 150 putaran yang dilakukan, yang sangat banyak pada hari pertama tes di Barcelona. Sebuah tes yang dilakukan khusus untuk menguji keandalan mesin baru, dan Mercedes ada di sana. Selain itu, mereka juga telah menguji berbagai solusi aerodinamis, seperti yang kita lihat kemarin. Dan mereka tidak terlalu fokus pada performa, tetapi lebih pada melakukan banyak putaran. Menurut saya, Russell juga berbicara tentang para pemasok mesin lainnya untuk sedikit mengacak kartu, dan tidak terlalu terfokus pada mesin Mercedes mereka sendiri yang kita tahu ada banyak diskusi tentang rasio kompresi. Jadi sedikit untuk menjauhkan juga kamera, perhatian dari mesin Mercedes, dan berkonsentrasi serta memberikan pujian kepada para pemasok mesin lainnya agar tidak terlihat sebagai mesin terbaik di grid, meskipun di dalam hati, menurut saya Mercedes tahu bahwa mereka adalah yang terbaik. Namun, ini adalah taktik yang selalu dilakukan oleh Toto Wolff, yaitu berbicara baik tentang yang lain, sehingga tidak ada yang fokus pada diri sendiri, pada timmu. Intinya, kita juga telah melihat ini dilakukan pada era hibrida Mercedes, dan kita juga harus membicarakan hari kedua di Barcelona. Sebenarnya, hari ini terjadi sesuatu yang sangat menarik. Sementara Ferrari secara resmi melakukan debut dengan Ferrari SF206, Mercedes secara sukarela berhenti.
Toto Wolff dan timnya memilih untuk melewatkan hari setelah melihat ramalan cuaca, dengan hujan yang diperkirakan di sore hari. Program yang dihormati, tidak ada kepanikan, data hari pertama dianalisis, dan akan dilanjutkan kemudian. Pilihan yang sama, tetapi sudah direncanakan juga untuk Haas. Jadi panggung diambil oleh dua tim, Ferrari dan Red Bull. Hanya mereka di lintasan, praktis seperti tes pribadi. Ferrari segera turun ke aksi dengan Charles Leclerc pada hari kerja nyata pertama SF26. Beberapa putaran di awal, stint pendek, semuanya sangat hati-hati. Menurut informasi yang bocor dari Spanyol, Leclerc menyelesaikan run pertama dari 11 putaran dengan waktu terbaik sekitar 1:28. Waktu yang jika diambil sendiri tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetap akan menempatkannya tidak jauh dari referensi hari pertama. Di sisi lain ada Max Verstappen yang justru mendorong sedikit lebih keras dan menurunkan batas waktu hari ini hingga 1:20 bersih. Dia adalah yang tercepat saat ini, meskipun pagi harinya tidak sempurna. Bendera merah muncul karena dia keluar dari lintasan di kerikil. Tidak ada kerusakan, dia kembali ke pit dan program berlanjut tanpa drama. Namun cuaca segera menjadi protagonis, karena hujan tiba di Montmeló, pertama ringan dan kemudian semakin deras. Data yang paling signifikan datang dari Maranello, di mana Leclerc telah menyelesaikan 64 putaran hanya di pagi hari, mendekati jarak penuh Grand Prix. Ini adalah sinyal yang jelas. Ferrari menggunakan Barcelona untuk memvalidasi keandalan, manajemen energi, dan perilaku aerodinamis, bukan untuk mengesankan di stopwatch, tetapi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data. Dan pembalap Monaco itu telah melaju, baik di kondisi kering maupun basah, memanfaatkan hujan yang datang lebih awal sebagai peluang dan bukan sebagai batasan. Dan karena itu ada juga keraguan yang tersisa tentang kemungkinan penggunaan Ferrari dari S-Duct dekat Pance. Memang Ferrari sangat aktif dalam mempengaruhi aliran lateral dengan solusi terintegrasi antara panci, saluran udara, mulut, dan radiator. Dan dalam hal ini adalah pengelolaan pada lapisan batas untuk membersihkan aliran menuju bagian belakang mobil. Terlihat penggunaan Flowfish yang masif dan kami telah melihat Ferrari ini dengan S-Duct yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi yang berfungsi untuk mendinginkan bagian elektronik dan juga bagian, katakanlah, pendinginan di dalam Ferrari itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama berfungsi untuk menghubungkan dua bagian berbeda dari mobil, bagian bawah pance dengan bagian belakang, untuk mengarahkan semua aliran menuju diffuser sehingga meningkatkan beban di belakang, dan dengan demikian memiliki mobil yang lebih seimbang antara depan dan belakang. Ferrari dan Red Bull tidak kebetulan memilih untuk membawa jumlah ban basah yang sama, 4 set ban intermedi dan 2 set ban basah penuh. Sinyal jelas bahwa hari ini bisa berubah dan memang berubah menjadi kesempatan yang berguna untuk mengumpulkan data berharga bahkan dalam kondisi trek yang rumit. Dan disinilah titik kunci kita berada di hari pertama di trek tahun 2026 untuk Ferrari, berputar di atas air, memahami bagaimana ban, suspensi, unit daya, dan sistem hibrida bekerja dalam kondisi yang ekstrim bukanlah waktu yang terbuang, malah sementara itu yang lain mengamati Mercedes dan Haas tetap diam untuk menganalisis, dan Aston Martin hanya akan masuk mulai Kamis, Williams sepenuhnya absen setelah masalah pada uji tabrakan yang telah diselesaikan, ya tetapi dengan mobil yang lebih berat, dan Audi serta Cadillac setelah kesulitan kemarin hari ini tidak terlihat, McLaren tetap dalam ketidakpastian, bisa saja debut hari ini, tetapi dengan hujan ini lebih mungkin semuanya ditunda hingga besok. Dan jika dia masuk, Norris yang akan membawa McLaren MCL4Q ke lintasan. Singkatnya, sedikit putaran, sedikit mobil, tetapi pesan yang jelas, Red Bull mengonfirmasi kekuatan awal yang lebih baik dari yang diharapkan, terutama mengingat unit tenaga baru yang dibangun di rumah. Ferrari memulai 2026-nya tanpa terburu-buru, lebih fokus pada pengumpulan data daripada performa. Mercedes mengamati, kuat dengan hari pertama yang sangat solid di Barcelona, dan tidak turun ke lintasan pada hari kedua karena kondisi. Ini bukan hari untuk judul besar tentang waktu, ini adalah hari untuk dibaca di antara baris, dan seperti yang sering terjadi di Formula 1, disitulah kisah-kisah sebenarnya mulai muncul. Jadi Mercedes telah membuat pilihan strategis untuk tidak turun ke lintasan pada hari kedua, karena kondisi keputusan ini jelas diambil oleh Toto Wolff yang melihat kondisi cuaca. Dia berkata, mari kita analisis data dari hari pertama dan turun ke lintasan di hari lain, ada kondisi yang lebih baik. Sebaliknya, Ferrari dan Red Bull telah memutuskan untuk tetap turun ke lintasan hari ini, menganalisis data dan mengumpulkan data baru dalam kondisi lintasan yang tidak sempurna.
Dalam hal ini, kita melihat Leclerc untuk Ferrari dan Max Verstappen untuk Red Bull hari ini berbeda dengan kemarin ketika Red Bull turun ke lintasan di jar dan kita melihat Ferrari yang mengumpulkan banyak data tentang power unit dengan AS dan Cadillac yang dimotorisasi Ferrari. Mereka tidak mengalami masalah keandalan dan ini sudah merupakan faktor yang sangat baik. Kemudian Ferrari turun ke lintasan hari ini dengan Leclerc, dengan Ferrari yang sama yang meminta 12 set ban medium untuk pengujian, dan kemudian mereka akan memanfaatkan ban basah untuk mengumpulkan lebih banyak pengujian sebanyak mungkin data tentang mobil. Singkatnya, ini adalah hari yang mengumpulkan data, seperti yang saya katakan, tidak mencari performa, tidak juga mencoba simulasi balapan, simulasi kualifikasi, tetapi mengumpulkan data tentang mobil balap, tentang keandalan mesin. Terutama pada fungsi aerodinamis, sehingga kita juga melihat fluvis di mobil Leclerc di sayap belakang, dan salah satu tanda tanya terbesar di awal 2026 ini adalah tanpa diragukan lagi power unit Red Bull, dan dari situlah datang salah satu berita paling menarik dari Shakedown Barcelona, power unit Red Bull Ford DM01, mesin pertama yang dibuat langsung oleh Red Bull Powertrain bersama Ford, telah melakukan debut pertamanya di lintasan, dan melakukannya dengan cara terbaik, menempuh jarak banyak antara Red Bull dan Racing Bulls mencapai total 196 putaran dalam satu hari, angka yang untuk unit yang sepenuhnya baru lebih berharga daripada waktu putaran manapun. Jika ada yang khawatir bahwa mesin ini mungkin memiliki titik lemah dari RB22 hari 1, hari pertama tes Barcelona, sudah memaksa banyak orang untuk meninjau kembali harapan mereka. Isaac Agar di belakang kemudi Red Bull telah menyelesaikan 108 putaran tanpa masalah serius. Liam Lawson dengan VCARB Soul 3 telah mencapai 88 putaran lainnya. Dan yang terpenting, tidak ada masalah struktural, tidak ada alarm nyata tentang keandalan. Agar tidak menyembunyikan keterkejutannya, hari itu jauh lebih produktif dari yang diperkirakan, dengan sangat sedikit masalah dan kepercayaan umum yang, mengingat debut absolut dari power unit, sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Dari sudut pandangnya, perilaku mesin tidak jauh berbeda dari yang biasa ia alami, baik dalam perpindahan gigi maupun dalam penurunan gigi, tanda bahwa dasarnya sudah solid, meskipun jelas masih ada yang perlu dikerjakan. Sensasi yang sangat mirip juga datang dari sisi lain, box Red Bull, yaitu Racing Bulls. Mereka menggunakannya dalam sebuah hari yang kaya dengan kilometer data, dengan beberapa puncak masalah yang benar-benar diantisipasi, dalam sebuah hari kecil dan keluaran musiman. Satu-satunya penghentian nyata terjadi karena bendera merah yang disebabkan oleh sensor. Jadi sebagai langkah pencegahan, bukan karena kerusakan nyata, setelah itu diperbaiki, program berjalan kembali tanpa masalah. Dan disinilah bagian yang paling menarik, sebenarnya Matthias Pini, Chief Race Engineer dari Racing Bulls, sangat jelas power unit berfungsi dengan baik, tidak sempurna, dan tidak ada yang mengharapkan itu, tapi kerja antara kedua grup sudah sangat lancar. Red Bull Powertrains dan Racing Bulls bekerja dengan satu struktur, dengan tingkat transparansi dan kolaborasi, yang dalam fase yang begitu sensitif, membuat semua perbedaan. Fokus, untuk saat ini, bukan pada performa murni, tidak untuk siapapun, tapi terutama tidak untuk mereka yang sedang memperkenalkan mesin baru dari awal. Tujuannya hanya satu, keandalan, kilometer, kepercayaan. Kinerja yang sebenarnya akan datang nanti dimulai dari Bahrain. Dan jadi pesan yang sampai di Barcelona cukup kuat. Power unit pertama buatan Red Bull tidak hanya menyalakan lampu hijau, tapi juga berputar dan berputar banyak. Pada tahun 2026 yang lahir di bawah tanda revolusi teknis, berangkat seperti ini tidak berarti telah memenangkan sesuatu, tetapi berarti telah menghindari salah satu risiko terbesar, dan itu sama sekali tidak sedikit. Dan juga pada hari kedua, Max Verstappen mengonfirmasi pendapat Isaac Jarre, Liam Lawson, unit daya Red Bull mengonfirmasi validitasnya dan keandalannya, yang merupakan tanda tanya yang sangat besar sebelum tes. Dan meskipun hujan datang lebih awal pada hari kedua di Barcelona, Verstappen tetap turun ke lintasan pagi itu, mencatat waktu yang baik 1,20 dan 0. Jadi waktu yang sangat baik jika kita mau, dan banyak putaran yang merupakan hal terpenting pada akhir tes di Barcelona, dan jadi mengonfirmasi soliditas. Hujan datang lebih awal, jadi di sore hari mobil sangat sedikit berputar, dan Alpine, Mercedes, As, dan Racing Bulls tetap di pit, tetapi kita juga harus berbicara tentang Cadillac dan Audi yang mengalami banyak masalah keandalan. Audi khususnya, pada hari ke-1, dia tetap di sore hari. Dan itu adalah masalah masa muda, normal untuk melihat bahwa mereka kesulitan di Cadillac, lebih pada menemukan
sedikit lebih banyak performa, sementara mesin Ferrari cocok, bagaimanapun juga garansi, Audi justru pada power unit dan masalah mengenai katakanlah keandalan mesin. Sementara Franco Colapinto, Colalpina menyelesaikan hari pertama dengan 60 putaran aktif dan bahkan waktu ketiga secara keseluruhan, tapi seperti yang kita semua pahami sekarang, data yang benar-benar penting bukanlah stopwatch, tetapi jarak tempuh. Untuk sebuah mobil yang sepenuhnya baru, lahir dengan regulasi yang direvolusi, berhasil mengumpulkan begitu banyak putaran di hari pertama, sudah merupakan kemenangan kecil. Selain itu, mari kita pertimbangkan peralihan dari mesin Renault ke mesin Mercedes. Colapinto telah mengatakannya dengan jelas, merupakan sensasi khusus menghadapi pra-musim pertamanya, yang sebenarnya di Formula 1 dengan mobil baru. Pekerjaan yang dilakukan di tim, menurutnya, sangat solid, suasana di garasi positif. Masih ada banyak yang harus dipelajari, tetapi Alpine sudah hadir. Dan di jalur yang sama, Managing Director Steve Nielsen juga menekankan pada aspek yang sangat penting. Alpine praktis sudah siap untuk turun ke lintasan, segera setelah lampu dari pit lane menjadi hijau. Setelah hari pengambilan gambar di Silverstone, peralihan ke uji coba kolektif berjalan lancar, dan ada beberapa masalah kecil, dan itu normal dengan mobil baru, tetapi mereka pulih sangat cepat. Di sisi lain, kita juga harus membicarakan Williams karena ini adalah contoh yang sangat rumit. Williams FV48 akhirnya telah melewati uji tabrak FIA, tetapi dengan harga yang mahal. Untuk memenuhi parameter keselamatan, tim harus memperkuat rangka. Dengan efek samping yang sangat berat, peningkatan berat yang sangat besar. Dalam regulasi yang menetapkan berat minimum 780 walancas dan yang sangat sensitif terhadap massa, memulai dengan kelebihan berat 2 digit, disebutkan 20-30 kilon lebih, adalah handicap yang sangat besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dalam beberapa minggu. Mengurangi berat berarti merancang ulang dan membuat kompromi, dan dengan demikian menghabiskan waktu. Tidak jauh lebih baik untuk Aston Martin, yang telah mengumumkan bahwa mereka akan debut lebih lanjut dalam uji coba di Barcelona karena integrasi ke power unit Honda dalam sasis yang tidak berjalan dengan baik. Tujuannya adalah untuk membawa mobil ke trek secepat mungkin sudah mulai Kamis, tetapi di pedok sudah ada banyak skeptisisme tentang apakah semuanya akan berjalan lancar sejak awal. Di sini juga masalahnya bukan hanya kapan kamu debut, tetapi dalam kondisi apa kamu melakukannya. Itulah mengapa pekerjaan yang dilakukan oleh Alpine pada hari pertama menjadi semakin berharga. Formula 1 tahun 2026, di mana keandalan dan performa awal sangat penting, memulai dengan mobil yang berjalan, yang mengumpulkan data, dan yang memberikan perasaan positif kepada para pembalap, sudah merupakan langkah maju yang penting. Itu tidak berarti bahwa Alpine tiba-tiba berada di depan, tetapi itu berarti bahwa setidaknya pada awalnya, dia termasuk dalam kelompok yang telah mengerjakan PR. Dan ini adalah musim yang lahir dari revolusi teknis total, tidak sedikit sama sekali. Beritahu saya di kolom komentar pendapat Anda tentang sayap depan Mercedes, tentang kilometer yang dikumpulkan oleh mesin Red Bull yang tidak mengalami masalah keandalan, tentang keputusan Ferrari untuk membuang pada hari kedua, meskipun kemudian hujan di sore hari dan jadi tidak ada kondisi ideal. Tapi beritahu saya pendapat Anda juga tentang keputusan Ferrari ini dan juga tentang ketidakhadiran Williams, tentang ketidakhadiran Aston Martin yang akan datang kemudian, dan data yang dikumpulkan oleh Alpine pada hari pertama. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like, mendaftar, mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula One dan tentang Ferrari. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.